Lokasi itu adalah sebuah gerbang gaib, ya, yang dipercaya oleh masyarakat juga secara turun-temurun. Itu sosok ular yang sangat besar. Ular itu sebesar pohon. Dia ada melingkar di jembatan Kretek Pegat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di 7 Rupa Channel. Setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. Terima kasih para sahabat 7 Rupa Channel yang selalu setia menonton cerita-cerita misteri dan penuh dengan kegaiban di 7 Rupa Channel. Malam ini saya, Oki, juga ditemani oleh Bro Arya. Dan malam ini edisi khusus 7 Rupa Channel tidak akan menceritakan tentang pendakian Gunung Bro Arya, tapi malam ini khusus kita akan menceritakan tentang misteri dan mitos serta kegaiban-kegaiban yang ada di Grojogan Sewu, Tawangmangu, tidak jauh dari kota Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share. Jangan lupa siapin makanan kecil, kopi pahit, teh manis, untuk Anda menonton video ini sampai habis. Kita langsung mulai aja tentang cerita Grojogan Sewu oleh Bro Arya yang langsung ke lokasi untuk membuka tabir tentang misteri, mitos, dan segala hal-hal gaib yang ada di Grojogan Sewu. Halo, assalamualaikum sobat-sobat 7 Rupa Channel dimanapun Anda berada. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Oki, pada malam ini mungkin gue akan keluar dari jalur ya. Gue akan bercerita tentang sebuah lokasi yang cukup masyhur di Jawa Tengah. Mungkin sebagian dari rekan-rekan, terutama yang di Jawa Tengah, sudah nggak asing lagi lah dengan nama Grojogan Sewu. Sebuah tempat wisata yang cukup indah dengan air terjun alami dengan ketinggian kurang lebih 80 meter. Air terjun alami ini tentu selain indah juga sebagai salah satu ikonik ya, juga dipercaya sebagai tempat yang penuh dengan misteri, kaya dengan aura mistis, juga legenda-legenda dan mitos yang mengiringi keberadaannya. Karena penasaran dengan berita-berita yang berkembang tersebut, akhirnya jiwa petualangan gua tergugah lah untuk mendatangi lokasi-lokasi yang ada di area Grojogan Sewu. Karena di dalam Grojogan Sewu ada banyak tempat ataupun spot yang memiliki kisah tersendiri ataupun mitos-mitos yang berbeda satu sama lainnya. Salah satu spot yang paling terkenal adalah Kretek Pegat, yaitu sebuah jembatan yang konon bisa memutuskan hubungan seseorang apabila mereka berani melintasi jembatan tersebut. Mitos ini berlaku baik orang yang sedang pacaran maupun mereka yang sudah menikah. Selain lokasi itu juga ada lokasi yang bernama Watu Tumpuk, sebuah batu yang ada di selatan dari Grojogan Sewu. Lokasi ini dipercaya merupakan timbunan dari harta karun yang sudah ada sejak zaman kerajaan. Entah zaman kerajaan apa, yang jelas itulah mitos yang berkembang. Selain Watu Tumpuk, Kretek Pegat juga ada patung batu, yaitu sebuah patung ular yang dipercaya oleh masyarakat sebagai gerbang gaib. Dan gerbang gaib ini akan terbuka apabila ada pengunjung yang berbuat tidak senonoh di lokasi tersebut. Benar atau tidaknya semua mitos-mitos ini, mari kita buktikan bersama perjalanan gua menuju ke lokasi tersebut. Objek wisata Grojogan Sewu Tawangmangu Karanganyar, Jawa Tengah. Satu di antaranya air terjun yang mempunyai ketinggian sekitar 81 meter ini memiliki panorama yang tidak akan tertandingi oleh manapun. Berbicara tentang Grojogan Sewu itu, alhamdulillahnya Pak Oki ya, Mas Mandra ya, nggak pernah disangka lah pada saat itu bahwa gua akan berkunjung ke lokasi itu. Itu sama sekali nggak ini Pak Oki. Sama sekali nggak saya sangka. Awalnya itu saya hanya melakukan pendakian ke Gunung Argopuro. Pada pendakian pertama di bulan yang sama itu saya berhasil.
Saat saya baru sampai Jakarta, tiba-tiba ada salah seorang rekan saya, Mas Mandra, yang hubungin saya dan dia minta diantarkan kembali ke Gunung Argopuro, Pak Oki. Karena jiwa petualangan saya nggak nolak tuh. Dan saya nggak nyangka kalau nanti dalam perjalanan yang kedua ini, dalam bulan yang sama di tahun 2022, kembali ke Argopuro, kita akan mampir dulu ke kota Solo, tepatnya di daerah Tawangmangu. Ya. Ini sebuah rencana yang luar biasa dari Tuhan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak menyangka nanti setelah saya ke Jawa Timur dan saya gagal melakukan pendakian Argopuro karena di sana saya nyaris tewas akibat kram yang saya alami dari ujung jempol sampai ujung kepala. Itu kita kembali ke Tawangmangu lagi, Pak Oki. Dan selama di Tawangmangu ini, selama istirahat ini, saya iseng nih Pak Oki, Mas Mandra. Cobalah ngubungin produser saya di Trans 7. Ya, saya kontak nih Mas Aryo namanya. Mas, posisi saya ada di Tawangmangu nih. Mau nggak ngetek Grojogan Sewu? Awalnya tuh Mas, produser saya nggak ngerespon. Ya, karena saya waktu itu ngubunginya pagi-pagi Pak Oki. Sore-sore baru ngejawab Mas Aryo nih. Oke Kang Arya, tek, ini materinya ini. Wah, pucuk dicinta lampun tiba. Grojogan Sewu ini terakhir kali gue kunjungin tahun 95. Oke, saat itu kita lagi study tour. Dan saya belum pernah menginjakkan kaki lagi di Grojogan Sewu sejak tahun itu sampai tahun kemarin ketika saya habis turun dari Gunung Argopuro. 2022. Jadi memang sudah cukup lama. Mengobati kerinduan lah ya Mas Mandra ya. Tambah lagi saya di sini juga bertugas sebagai tim penelusuran misteri dunia Trans 7. Gratis lah semuanya. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Setelah dapat sinyal, setelah dapat lampu hijau dari produser saya, maka mulailah saya bergerak mencari narasumber. Ya, karena memang sebelumnya saya sudah mengetahui nih sedikit ya, hanya sebagian kecil tentang Grojogan Sewu. Sebuah tempat yang sangat termasyur di Jawa Tengah, oke ya, Mas Mandra. Sebuah grojokan yang terkenal dengan ketinggiannya. Kenapa dikasih nama Grojogan Sewu? Karena air terjun ini berasal dari ribuan anak sungai kecil yang menyatu di dalam grojogan tersebut. Atau dalam kisah lain disebutkan itu dihitung dari jumlah banyaknya telapak kaki manusia. Kalau nggak salah jumlah telapak kaki yang dihitung dari bawah sampai ke ujungnya itu sekitar 1000. Jadi itulah dua cerita yang saya tahu tentang Grojogan Sewu. Selain itu ada beberapa cerita tentang Grojogan Sewu yang cukup saya kenal, yaitu kisah tentang jembatan pemutus. Tetapi saya tidak begitu paham lah. Karena banyak cerita-cerita seperti ini ya. Itu ada di medsos, kita temukan bisa di Google ataupun di Facebook. Pokoknya di medsos lah. Kita cari berita itu banyak. Tambah lagi saya harus menggali sebuah berita ya yang harus saya sampaikan kepada televisi nasional atau Trans 7 dalam segmentasi misteri dunia. Rasa penasaran saya itu semakin tinggi. Karena apa? Alhamdulillah ya. Allah memberikan saya kekurangan terkadang dengan izinnya tentunya. Dengan waktu-waktu yang tidak bisa saya tentukan. Saya mampu melihat hal-hal yang mungkin tak kasat mata. Tentunya hal-hal seperti ini tidak bisa disaksikan dengan mata kasar. Sebab mata kasar kita itu sangat terbatas. Ya, jadi nggak mungkin Pak Oki. Kalau ngelihat yang kayak gini-gini, ini mohon maaf nih Pak Oki ya Mas Mandra ya. Kita melihatnya dengan mata kasar tuh nggak mungkin. Berarti bukan kekurangan, itu kelebihan. Itu kekurangan Pak Oki. Jadi buat rekan-rekan ya, jadi untuk berbicara hal-hal yang berhubungan dengan mitos, mistis, dan hal-hal gaib, itu kita harus bijaksana. Karena sesungguhnya kita melihat hal seperti itu bukan dengan mata kasar kita. Hal-hal gaib itu hanya bisa disaksikan oleh mata kasar, itu hanya golongan para anbiya ya, yang bisa dengan jelas, dengan sengaja melihat benda-benda gaib. Tetapi kalau golongan kita ini, andai bisa melihat dengan mata kasar, itu hanya sepersekian detik ya.
Karena apa? Karena makhluk-makhluk gaib itu sejatinya sudah merubah esensinya dari energi halus menjadi energi kasar. Itulah kenapa kadang-kadang orang-orang tuh bisa ngelihat Poki, wih ada kunti, wih ada ini gitu. Nah kebetulan saya punya kekurangan itu, saya ingin mempadukan ya. Istilahnya bukan membuktikan, kalau membuktikan terlalu sombong lah. Saya ingin selain bertugas juga cobalah ya melihat dari sisi lain yang ada dalam diri saya tentang kisah-kisah ataupun mitos-mitos yang berkembang di Grojogan Sewu. Daerahnya dekat Solo ya bro? Itu di Karanganyar Poki. Oh, Karanganyar. Di Karanganyar, tepatnya di Tawangmangu. Nah, air terjun Grojogan Sewu ini bisa dikatakan salah satu ikonik lah ya yang ada di daerah Tawangmangu ini. Sebagai tempat bisa dikatakan tuh tempat favorit di saat weekend itu. Wah banyak banget orang berkunjung ke sana Poki. Selain terkenal indah juga ini Mas Mandra. Di situ mitosnya banyak banget lah ya. Ada yang mengatakan bahwa lokasi ini katanya ya menurut pandangan ahli-ahli spiritual itu katanya tempat berkumpul ruh leluhur. Ataupun ada juga yang mengatakan tempat bertapanya Baladewa Putra Bima. Dan di situ juga ada mitos yang mengatakan ada kakek-kakek Pak Oki yang menunggu jembatan Kretek Pegat ini. Dan dipercaya beliau ini adalah salah satu abdi setia dari Kiai Baladewa. Nah, mitos-mitos ini tentunya ya jika kita buktikan tentunya akan menghasilkan pandangan juga pengalaman yang berbeda dari setiap orang. Karena kalau kita berbicara hal gue Poki, itu nggak akan sama setiap orang. Ya tergantung kemampuan dia, juga tergantung anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Apakah sama ya antar pelaku misteri ini dengan kemampuannya masing-masing ataukah tidak, itu semua tidak ada yang bisa dipaksakan. Nah ini juga lah yang mendorong saya untuk berkunjung ke sana. Apakah nanti saya akan mendapatkan penglihatan yang sama dengan cerita ataukah tidak? Saya pada waktu itu tidak terlalu memikirkan. Yang penting saya ada di lokasi dulu Pak Oki, Mas Mandra. Karena kalau kita udah ada di lokasi, barulah ya kita coba berinteraksi. Apakah nanti kita mendapatkan sesuai dengan keinginan kita atau tidak, itu masalah ntar. Ya setelah semua udah kita persiapkan Pak Oki, Mas Mandra, alat-alatnya mulai dari alat rekam, baik suara maupun gambar, juga pencahayaan, ya mulailah saya bergerak menuju ke Grojogan Sewu. Saya waktu itu nginep di Tengklik Pak Oki, Mas Mandra. Jadi dari Tengklik ini ke Grojogan Sewu kepleset nyampe Pak Oki. Deket banget ya. Itu rumah teman saya di Tengklik kan. Dan kebetulan juga ayahanda beliau ini salah seorang perangkat desa. Ya, salah seorang aparat ataupun perangkat desa lah yang juga salah satu sesepuh masyarakat. Jadi saya memiliki pegangan yang cukup kuat lah ya. Sebelum saya bertanya-tanya kepada beliau, saya putuskan untuk datang dulu ke lokasi. Satu, Pak Oki untuk memperbanyak stok gambar, juga mencoba berinteraksi kalau memang dapat Mas Mandra ya. Soalnya hal ini kita nggak bisa rasakan kalau kita nggak ada di sana gitu. Nah, singkat kata saya diantar sama rekan saya sampai ke pintu masuk yang atas di Grojogan Sewu. Waktu itu saya sama Ridwan ya, mungkin Pak Oki tahu lah ya Mas Mandra. Ketika sampai lokasi, saya parkirkan sepeda motor. Kita beli dulu lah air mineral. Naik motor tuh? Naik motor. Dari Tengklik. Kalau dari Jakarta kan saya naik mobil sama teman saya si Arfi ini gitu. Udah parkirin motor teman saya tuh. Kita beli air mineral, beli rokok. Terus kita beli tiket. Waktu itu tiket masuknya berapa ya? 25.000 kalau nggak salah weekend. Satu orang. Kalau nggak salah ya, saya lupa ingat deh. Setelah beli tiket mulailah kita turun tuh. Itu kalau nggak salah jumlah anak tangganya tuh ada 1000-an Pak Oki. Siang hari itu ya? Nah itu sekitar jam 1 siang lah saya mulai. Nah kita mulai turun tuh. Ya di awal-awal ini karena memang masih siang juga banyak pengunjung. Saya hanya bisa menyaksikan keindahan aja Pak Oki, Mas Mandra. Nggak ada lah hal-hal yang sifatnya kita berbenturan energi dengan kisah ataupun legenda yang beredar di sana. Itu. Nah, kita turun tuh. Turun adalah mungkin sekitar 10 menit. Sampailah kita ke Grojogan Sewu. Ketika kita sampai di sana, itu
pengunjung ramai banget Pak Oki, Mas Pandra. Lagi ramai banget. Kalau kita mau nyari hal-hal yang bersifat supranatural dalam situasi ramai kayak gitu, tentunya akan sulit sekali Pak Oki, Mas Pandra. Akhirnya saya putuskan bersama rekan saya Ridwan ini untuk nongkrong-nongkrong di situ lah ya, sampai sore kalau bisa sampai malam. Ternyata setelah kita nongkrong cukup lama, ya sempatlah kita goda-godain cewek sebentar di situ. Saya ingat cantik-cantik anak Madiun ya. Mbak, masih ingat nggak Mbak digodain sama cowok jaket merah? Yang sate Mbak dibawa monyet. Nah, itu sempat kita goda-godain dia, sengaja monyetnya kita biarkan menggoda si Mbak. Abis itu kita sok pahlawan lah, oke gitu. Gue pikir lu jadi monyet lagi. Intinya selama sesiangan itu saya ada di Kretek Pegat, terus ada di Patung Ular, juga ada di di deket Tempuran. Itu nggak merasa apa-apalah pokoknya. Niat kita pada saat itu gimana caranya bisa sampai malam. Tapi setelah jam 5 sore itu ternyata ada petugas turun ke bawah. Jadi kita itu semua pengunjung dilarang untuk lepas maghrib masih berada di areal Grojogan Sewu. Ini cukup nggak boleh nginep ya? Ya, ini cukup jadi pertanyaan pada saat itu Pak Oki, Mas Pandra. Kenapa? Ini kan tempat wisata, tempat yang sudah tertata rapi, aman ya, bisa dikatakan nyaman lah ya. Kenapa kok pengunjung itu jam 5 sudah harus meninggalkan area tersebut? Dan itu diumumin pakai pengeras suara Pak Oki, Mas Pandra. Sempat ada satu pertanyaan, dan pertanyaan ini kelak akan terjawab gitu ya. Pada saat itu belum, kita ikutin aja petugas. Oke, ya kita naik tuh ke atas sama Ridwan, sampai ke pintu keluar. Begitu sampai pintu keluar, saya ditelepon sama rekan saya namanya Agus. Mas Agus ini bilang, Mas, ditunggu sama Bapak di pintu bawah gitu, di dekat Tempuran gitu. Terus saya ngomong sama Ridwan, wah cakep. Karena saya tahu nih bapaknya Mas Agus adalah salah satu aparatur ataupun perangkat desa ya. Jadi kemungkinan besar aksesnya itu ada kalau kita masuk di malam hari. Saat itu juga kebetulan permintaan dari Trans 7 ya, dari acara Misteri Dunia, kalau bisa saya melakukan penelusuran malam Oke, Mas Pandra. Pucuk dicinta ulang pun tiba ya. Satu pertanyaan itu, kenapa pengunjung harus meninggalkan lokasi sebelum malam, saya masih simpan karena saya harus melakukan penelusuran dulu. Singkat kata saya sama Ridwan yang dari pintu atas pindah tuh Oke ke pintu bawah. Ya saya lupa lah jalurnya tuh, cuman keluar sedikit, ya belok terus turunan parah, sampailah kita ke pintu bawah. Nah di pintu bawah itu kita ketemulah dengan bapaknya Mas Agus. Juga ada rekan saya Arfi, ada Mbak Mona, dan Mas Kino. Ya kita waktu itu ada di pintu gerbang bawah. Nah karena kita ditemani oleh aparatur desa, pintu gerbang, kunci gerbangnya itu diserahkan tuh kepada bapaknya Mas Agus. Bisa lah kita masuk ke dalam. Setelah dibuka, dikunci lagi dari dalam sama aparatur desa itu, mulailah kita masuk ke area Grojogan Sewu Oke. Nah di sini kita ditunjukkan sama beliau ini lokasi Tempuran, di mana di sini pertemuan dua arus sungai. Dan kalau nggak salah ada makamnya, entah makam entah makom ya, dimana makom tersebut dipercaya memiliki keramat tertentu lah ya, atau karomah tertentu. Ini mitos ya, ini cerita, boleh percaya boleh tidak. Tetapi pada saat saya ada di lokasi, memang saya merasakan sebuah aura yang cukup tajam Mas Pandra ya. Kearifan lokal lah ya. Ya bisa dikatakan kearifan lokal. Ini boleh dipercaya boleh enggak ya, kembali kepada masing-masing lah. Yang jelas begini. Buat teman-teman, kita boleh percaya dengan kebenaran ataupun dengan pandangan kita. Tapi yang nggak boleh adalah kita menyalahkan orang lain apabila orang tersebut tidak sama dengan pandangan yang kita anggap benar. Itu yang nggak boleh sebenarnya. Kita boleh percaya dengan pandangan kita, dengan sudut pandang kita. Tetapi kita tidak boleh menghakimi sudut pandang orang lain berdasarkan sudut pandang kita. Karena itu nggak fair ya. Tuhan aja menciptakan segala sesuatu serba berpasang-pasangan, juga serba sempurna. Segala sesuatu Tuhan ciptakan itu selalu teratur. Jadi itu sebenarnya nggak boleh seperti itu Pak Oki. Jadi pada saat itu
Saya hanya merasakan ada energi yang cukup kuat dari sekitaran tempuran. Tetapi baik mata kasar maupun mata hati ini tidak bisa menyaksikan penampakan apapun. Lanjutlah setelah dikasih keterangan, saya agak lupa nih keterangannya dari bapaknya Mas Agus ini. Kalau nggak salah ini tempat bertapanya Kiai Baladewa itu. Ya, di saat beliau melakukan tapa berata ketika perang Bratayuda. Kalau nggak salah. Bentuknya batu gitu. Batu gitu seperti petilasan lah ya. Dan di bawahnya itu terdapat tempuran atau pertemuan dua arus sungai. Nah disitulah banyak orang melakukan ritual bersih diri bisa dikatakan. Sehingga kalau nanti dirinya udah bersih dari segala sial dangkalan dan lain-lain itu akan mudah untuk mencari rezeki. Ya, ini kepercayaan. Ya, jangan dihujat gitu. Biarkan aja mereka bertanggung jawab terhadap kepercayaan mereka kepada Tuhannya. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Karena kita nggak tahu kenapa ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Intinya pengetahuan kita sangat terbatas lah untuk urusan-urusan seperti itu. Setiap sudut pandang pasti akan mengatakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan itu benar. Makanya kita nggak bisa menghakimi. Lepas dari situ kita mulai naik, Pak Oki. Naik. Kita ketemu ayunan, di sini sempat nanti saya ngalamin kejadian cukup unik di mana ayunan itu bergerak sendiri. Nah, menurut rekan saya Arfi, karena saya nggak ngeliat nih, oke Mas Mandra. Menurut rekan saya, ayunan itu digerakkan oleh sesosok kera. Tapi kera ini dia ukurannya tuh tidak seperti kera pada umumnya gitu, oke Mas Mandra. Dia lebih besar, mungkin sedada manusia. Itu menurut ceritanya Arfi. Kalau saya enggak, saya hanya merasakan ada aura-aura yang cukup tajam, tapi saya tidak sama sekali melihat penampakan baik mata kasar maupun mata batin, nggak ada sama sekali. Setelah kita lewat situ, ayunan naik lagi sedikit, Pak Oki, kita akan ketemu kolam renang. Di situ ada patung kodoknya. Nah di sini juga konon memiliki cerita tersendiri ya. Ada lampunya bro, terang. Enggak, gelap, Pak Oki. Pas malam itu gelap gulita. Jadi syahdu lah ya, udah ada di lembah, di tengah hutan gitu kan, tempat yang terkenal dengan keangkerannya, dengan 1000 mitos yang mengiringi keberadaannya. Pokoknya syahdu lah pada malam itu. Selama penelusuran itu, ketika sampai lokasi ini saya masih belum, hanya bisa merasakan merinding-merinding aja tanpa adanya penampakan. Setelah kita lewat lokasi itu, kita naik. Nanti kita ketemu jalanan yang udah dicor, oke. Itu kita nyisir pinggir sungai. Sampailah kita ke Kretek Pegat. Sebuah jembatan yang sudah sangat masyhur dengan mitosnya, oke Mas Mandra. Yaitu jembatan pemisah. Apabila ada anak manusia yang sedang terlibat cinta kasih, berani melewati jembatan tersebut, maka kisah cintanya bisa kandas. Mitos ini diperkuat oleh orang tuanya Mas Agus bahwa beliau pernah mendengar langsung dari pelakunya, gitu ya. Juga dari cerita-cerita yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar. Itu sekitar tahun 90-an gitu. Ada sepasang kekasih yang coba-cobalah bisa dikatakan melintas jembatan itu sampai berkali-kali bisa dikatakan. Terus mereka pulanglah seperti biasa. Nggak lama, beberapa bulan kemudian dia balik lagi ke lokasi tersebut dan dia bercerita. Kebetulan ceritanya sama bapaknya teman saya ini. Dia mengatakan bahwa betul ternyata hubungan cinta kasihnya itu kandas. Ada lagi cerita dari salah seorang rekan saya, anak Semarang, itu Mas Eza namanya. Dia bersaksi mengatakan bahwa ketika itu sekitar tahun 2015-an itu kan, atau 2016-an, waktu dia ini masih sekolah atau masih kuliah, dia tuh touring, oke. Dia touring sama klub motornya ke Grojogan Sewu. Salah satu pesertanya tuh ada yang masih pacaran. Dan kebetulan ya ini bisa jadi cocokmologi ataupun mitos, kebetulan atau bagaimana kita lepas dari itu Pak Oki ya. Ini kan keterangan ya
yang berhubungan dengan keberadaan dari jembatan itu. Teman saya aja mengatakan, jadi temennya itu setelah foto-foto di situ, pulang dari situ, 2-3 bulan kemudian dia dengar katanya putus gitu. Jadi kebenarannya ya, cerita itu betul nggak sih jembatan itu bisa memutuskan hubungan seseorang? Kita masih tanda tanya sebenarnya gitu. Hanya saja ada beberapa kasus yang mengatakan setelah mereka dari sana mereka putus. Bisa jadi mitos itu berlaku, bisa jadi memang sudah seperti itulah takdirnya. Kita ada di tengah-tengah aja lah, nggak usah menjustifikasi sebuah kasus gitu ya. Nah disinilah mulailah saya merasakan dari sudut pandang yang lain tentunya, bukan dari mata kasar saya Mas Mandra. Saya justru menyaksikan sesuatu yang berbeda gitu. Kalau di sini terkenal dengan kakek bercaping yang dikenal sebagai abdi setia dari Kiai Baladewa. Beliau ini menurut cerita ya, menurut mitos, menurut kisah yang berkembang dan katanya banyak yang sudah menyaksikan, itu kerap memunculkan dirinya di tengah-tengah jembatan Pegat ataupun di sekitar Kretek Pegat ini. Itu nggak siang nggak malam. Ya tetapi karena ini malamnya itu ditutup, kemungkinan besar kalau ceritanya berkembang secara luas juga dengan saksi-saksi yang mengatakan katanya mereka pernah melihat, berarti itu siang atau sore hari dia menampakkan dirinya kan. Tetapi pada saat itu saya waktu itu sekitar jam 9 malam Pak Oki, ada di lokasi ini. Saya alhamdulillah wa syukurillah itu saya nggak menyaksikan sosok itu. Justru yang saya saksikan itu sosok ular yang sangat besar. Ular itu sebesar pohon. Dia ada melingkar di jembatan Kretek Pegat itu. Tetapi di kepalanya itu ada mahkota. Ya, ketika kita pandang lebih dalam lagi, menggunakan hati yang lebih tulus lagi, ya. Kalau kita pelototin nih, kita pelototin Pak Oki, sampai melotot, sampai tuh biji mata lo keluar, nggak ada apa-apa Pak Oki. Mas Mandra, kalau kita pelototin nih pakai mata ini, halu, nggak ada apa-apa. Ya iyalah, mata kasar. Tapi kalau kita pakai ini, makin hening, makin merem, itu makin jelas. Awalnya wujud ular Pak Oki. Awalnya ular gede, dia sedang melilit jembatan. Ngelilit di jembatan. Betul, ngelilit jembatan. Awalnya seperti itu, tapi setelah kita tenangin diri, tenang lagi, makin hening lagi. Suara air terjun yang segitu berisiknya lama-lama berkurang. Yang tadinya besar jadi kecil suaranya. Bisa dikatakan agak hening. Itu ternyata sosoknya bukan sosok ular, tapi saya lihat sosok wanita yang cukup cantik. Ya, bisa dikatakan jaranglah saya melihat wanita dari bangsa kita ini secantik itu. Walaupun saya pernah menyaksikan sosok wanita yang lebih cantik lagi dari bangsa mereka, yaitu Dewi Rengganis. Lagi-lagi saya harus katakan ya, bukan dengan mata ini. Pakai mata ini ya, lu mau melotot sampai itu biji mata copot, nggak bakalan kelihatan. Kecuali memang sudah qadarullah, sudah takdirnya mata kasar ini harus melihat itu. Jadi kadang-kadang nih kita nggak ngerti kan, datang ke satu tempat mau penelusuran pakai mata kasar, pelatat pelotot, nantang gini gitu, ya nggak bakalan nemu. Ya karena beda apa ya, beda alam bisa dikatakan. Mana mungkin kita dari bangsa kasar ini menggunakan penglihatan kita yang kasar untuk melihat sesuatu yang halus. Ya udah nggak masuk lah, kira-kira kayak gitu Pak Oki. Itu sempet saya awalnya tuh bergetar lah, tapi lama kelamaan ya karena auranya ini, si mbak cantik ini auranya nggak terlalu menggidikan, lama-lama saya juga anteng. Dan saya juga nggak ngomong waktu itu sama siapa-siapa, saya diem aja. Saya perhatikan nggak lama, itu mungkin sekitar 2 menitan Pak Oki, hilang lah yang saya lihat itu. Temen lu nggak lihat? Nggak ada yang lihat, itu kan ngelihatnya bukan pakai mata ini Pak Oki. Dan itu pun si Arpi, Mbak Mona, si Ridwan ada di tengah-tengah jembatan. Jadi posisi mereka dalam penglihatan batin saya itu memang ada di atas tubuh ular itu. Gitu. Tapi ya nggak ada masalah sih ya. Setelah dari jembatan ini Kretek Pegat, saya langsung ajak Ridwan untuk menuju ke jatuhnya air terjun atau tepat di bawah Grojogan Sewu. Itu masih malam-malam ya. Ketika turun itu saya rasanya nggak enak lah. Walaupun tadi habis menyaksikan pemandangan seperti itu, tapi saya coba paksa lah karena memang ada kebutuhan untuk
televisi kita untuk Trans 7 ya, acara Misteri Dunia. Saya coba jalan. Sepanjang jalan ini saya merinding, merasa sesuatu yang sangat nggak enak. Ketika saya sampai di lokasi air terjun jatuh itu, baru di sini dengan izin Allah terlihat lagi Pak Oki, Mas Mandra. Lagi-lagi saya harus katakan, bukan dengan mata ini ya. Lagi-lagi harus gue terangin gitu. Mohon maaf nih Pak Oki, Mas Mandra. Kalau pakai mata ini, seperti gue bilang tadi, sampai tuh copot bola mata nggak bakalan kelihatan Pak Oki. Lu ngeliat ular lagi? Bukan Pak Oki. Justru saya di sini ngelihat satu sosok. Dia tingginya sama dengan air terjun. Ini saya melihat mungkin sepersekian detik. Hanya sepersekian detik, tapi itu menguras energi luar biasa. Saya sampai lemes rasanya karena energi saya seperti kesedot habis sama dia gitu kan. Ini sosok ini tinggi, sangat tinggi. Dia menggunakan pakaian pewayangan, ya. Mungkin wujudnya mirip-mirip Gatot Kaca kali ya, atau gimana lah, kurang paham saya. Intinya dia ada cungkupnya gitu, terus ada macam-macam gitulah. Berapa meter sih? 80 meter berarti Pak Oki tingginya itu. Air terjun itu? Air terjun itu kan tingginya 80 meter dan makhluk itu pun tingginya 80 meter. Itu saya ngeliat sepersekian detik tapi menguras energi saya seperti saya habis turun dari Argopuro. Jadi ketika di lokasi itu saya langsung pegangan Ridwan tuh, Wan. Set gue lemes banget, Wan. Terus si Ridwan juga langsung ngomong, iya nih Su, gitu kan. Kayak ada apanya, udah balik ya Su. Iya balik, emang gue mau suruh lu balik gitu, jangan di sini nih. Lu terasa sesuatu, Wan. Iya Su, kayak ada sesuatu. Dia nyedot energi, ya bisa dikatakan seperti itu ya Pak Oki, Mas Mandra. Karena memang nggak nyaman banget, ya udah saya putuskan untuk segera balik. Saya sempat dipapah tuh sama Ridwan jalan karena berbahaya ya Pak Oki ya, batu-batunya licin. Gelap. Sampailah kita ke jembatan Kretek Pegat. Nah di Kretek Pegat ini kita istirahat, ya minum air mineral, terus ngerokok, ngobrol-ngobrol, ya. Di saat kita lagi istirahat di sini, orang tuanya Agus itu menceritakan tentang Watu Tumpuk, yaitu sebuah lokasi yang dipercaya sebagai tempat penyimpanan harta karun Pak Oki, Mas Mandra. Ini dongeng ya, beliau sendiri tidak tahu kebenaran dari kisah ini. Hanya saja menurut cerita turun temurun dari kakek moyang beliau, karena kan beliau ini orang asli sini Pak Oki ya, Mas Mandra ya. Itu diceritakan seperti itu. Untuk letak pastinya ya, Watu Tumpuk itu ada di sebelah selatan dari Grojogan Sewu. Ada sebuah batu yang bertumpuk dan di situ dipercaya bagi orang-orang yang berjodoh tentunya ya, itu bisa melihat penampakan dari harta karun tersebut. Tetapi ini pun belum ada satu orang pun yang bisa membuktikan kebenarannya, baik itu secara goib atau metafisika maupun secara real. Ya hanya sebuah mitos yang berkembang turun temurun. Nah, beliau menceritakan itu, nggak lama juga beliau menceritakan tentang sebuah patung ya, patung ular dan patung kodok, dimana kelihatannya sih ya dari mata biasa, dari mata kasar ini Pak Oki, Mas Mandra, itu ya batu, hanya sekedar batu. Karena di era sekarang terlihatnya seperti itu, tetapi di era sebelumnya, di masa sebelumnya, lokasi itu adalah sebuah gerbang gaib ya, yang dipercaya oleh masyarakat juga secara turun temurun, yang disampaikan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Jadi dulunya sebelum tempat itu menjadi tempat wisata, tentunya kan ini masih tempat yang hutan belantara ya, itu dipergunakan oleh beberapa orang yang memiliki kesaktian tertentu untuk melakukan ritual ataupun berpindah dimensi ya, dari alam kita ke alam yang lain. Ya kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk makhluk-makhluk mitologinya pada saat itu beliau belum menceritakan Pak Oki, Mas Mandra. Dan di sini ketika beliau bercerita itu, alhamdulillah saya tidak ada sambung energi tuh ya, dengan tempat-tempat yang diceritakan sebelumnya. Dan di Kretek Pegat itu kan sebelumnya saya melihat penampakan ular besar yang ternyata seorang putri, juga di Grojogan Sewu itu saya melihat sosok tinggi besar yang saya nggak tahu siapa. Itu alhamdulillah di sini udah nggak ada. Saya tidak lagi merasakan ataupun melihat dari sudut mata yang lain itu penampakan seperti itu. Adalah mungkin sekitar setengah jam kita di sini ngobrol-ngobrol. Oke Mas Mandra, kita bergerak turun tuh ke arah kolam. Turun. Nah sepanjang perjalanan ini memang di kolam ini saya ngelihat, ya lagi-lagi saya harus jelaskan Mas Mandra, Pak Oki, penglihatan ini bukan penglihatan
dengan mata yang biasa ya. Itu saya melihat sosok-sosok yang sedang mandi lah, kecipak-kecipuk di kolam renang tersebut. Ini gadis-gadis kecil ya, mungkin gadis-gadis tanggung lah ya, umur-umur 10 sampai 12 tahun ya. Itu ada sekitar 5 orang, mereka riang gembira tuh mandi di kolam renang. Ketika menyaksikan kehadiran kita, mereka tuh biasa-biasa aja. Bahkan bisa dikatakan kayak cuek lah. Ya, mereka benar-benar menganggap kita nggak ada. Ya, udah kita santai ngobrol, lewat dari kolam itu turun, kita ketemu ayunan. Nah, begitu sampai ke ayunan ini, itu pas kita sampai ayunannya udah goyang-goyang, Mas Mandra, Pak Oki. Sempet kita ketawa-tawa gitu kan, lah ini siapa yang lagi main ayunan nih gitu kan, atau siapa yang baru main ayunan gitu, karena saat itu kan udah gak ada pengunjung, Pak Oki, Mas Mandra, udah gak ada pengunjung, udah malam, udah kita doang, dan rombongan kita pada saat itu ya kita yang lewat, belum ada satu orang pun yang melewati lokasi itu. Tetapi ketika kita sampai ayunannya goyang-goyang tuh, ya orang tuanya Mas Agus ya, terus gue Ridwan, ini biasa-biasa aja. Cuma si Arfi ini yang agak dia diem gitu kan, dia diem terus kenceng digoyanginya agak kenceng Pak Oki, Mas Mandra. Cuman Arfi aja waktu itu yang agak diem dia. Ketika kita udah jalan, Arfi manggil, bang. Ini Arfi orangnya rada selon gitu ya. Di situ juga dia langsung ngomong, bang, tuh ayunannya masih goyang-goyang Pak Oki, Mas Mandra. Lu tau nggak bang, yang goyangin apaan? Nggak tahu, tapi gue nggak lihat. Serius lo? Beneran? Gue nggak ngeliat apa-apa secara goib nih, gue nggak ngeliat apa-apa. Tadi pas kita udah pada lewat semua, kan gue terakhir bang. Nah itu dari balik batu tuh bang, kelihatan bang, ada sosok monyet. Cuman dia gedenya lebih dari ukuran kera biasanya dah gitu. Mungkin setinggi dada lah, warnanya putih. Udah serius lebih. Serius bang, yuk kalau nggak percaya kita cek ke situ. Buset itu langsung kita cek tuh ke lokasi yang ditunjukkan sama si Arbi. Katanya si kera itu hilang di situ. Ketika gue samperin ke situ ya nggak ada apa-apa, dan gue juga pun nggak ngeliat apa-apa. Begitu juga dengan Arbi, kok tadi di sini bang dia ngilangnya. Terus gue bilang ya udahlah biarin, namanya juga penghuni sini mau dikata apa gitu kan. Setelah kita agak lama tuh sebatang rokok nunggu, mungkin dia bisa menunjukkan diri lagi, tapi ternyata nggak ada tuh Oke, Mas Mandra. Ya udah kita jalan sampailah nanti kita ke jembatan lagi di Tempuran. Keluar dari Tempuran, nyebrangin jembatan, kita langsung ke inilah, ke apa namanya, ke loketnya, istirahat di loket tuh. Ngobrol-ngobrol, entah apa yang kita obrolin di loket. Nggak lama kita kembali lagi tuh ke rumahnya Mas Agus di daerah Tengklik. Nah di sini baru nih kita cerita-cerita yang mungkin tidak bisa diceritakan oleh Ridwan, oleh Mbak Mona, oleh Mas Agus di saat ada di lokasi, juga Mas Kino. Baru habis udah disediakan kopi dan teh manis oleh tuan rumah, kita cerita-cerita nih. Ternyata Mas Kino selama di sana dia melihat di salah satu pohon yang ada di lokasi itu ada penampakan sosok tinggi besar. Dia terlihat diri anteng gitu. Ini Mas Kino ya, gue nggak ngeliat. Ya, sama sekali saya nggak lihat. Ya inilah dimana hukum keteraturan ya, kekuasaan Allah. Walaupun kita bisa punya kekurangan, bisa melihat dengan mata batin, ternyata ada hal-hal yang berhubungan dengan batin, dengan gaib yang nggak bisa kita lihat, tapi orang lain yang bisa lihat. Itu menunjukkan bahwa kita tidak sempurna sama sekali. Ya, di sini betul-betul kelihatan. Mas Kino cerita kayak gitu. Ridwan cerita ketika dia ada di air terjun, dia merasakan seperti ada magnet yang menarik energinya dia, tapi dia nggak tahu apa gitu. Intinya dia cuma ngerasa ada sesuatu yang gede, nggak tahu apaan, itu bener-bener nyedot energi, sampai dia lemes banget tuh. Oke, Mas Pandra, selama di situ tuh, makanya dia bilang dia main buru-buru cabut gitu, tapi ya kita tetap nongkrong di situ kan. Nah sementara Mbak Mona itu lebih peka lagi, karena kan beliau ini juga memiliki apa ya, kepekaan yang cukup tinggi. Jadi di sana mengatakan katanya rame, kata Mbak Mona itu rame lah dari segala macam bentuk. Ada kera yang tentunya juga bukan kera biasa ya, karena malam-malam. Terus ada ular, ada ikan. Yang paling banyak menurut Mbak Mona itu perempuan lah yang wirawiri di sekitaran
lokasi tersebut. Wah seru dah tuh kita ngobrol-ngobrol. Terungkaplah nih kenapa waktu sore-sore pada waktu itu kita disuruh meninggalkan lokasi Grojogan Sewu. Karena apa? Karena kalau sore itu kata Mas Agus nih ya, kenapa pengunjung disuruh kembali ke atas? Itu karena sering kelihatan penampakan kakek-kakek itu gitu. Kakek-kakek bercaping, dia tepat ada di tengah jembatan. Nah biasanya kalau udah kelihatan dia itu suka ada aja yang kesurupan kek, yang jatuh kek, celaka kek atau gimana. Atau mungkin mau ada tiba-tiba airnya jadi besar gitu loh. Nah pihak pengelola karena mereka tuh jauh lebih tahu daripada kita orang, untuk mengantisipasi daripada nanti ada kejadian mendingan lu pada naik dah gitu sebelum ngelihat sosok itu. Dan ada satu cerita yang cukup melegenda di sana ya, entah tahun berapanya ya, pokoknya ini gue dapat cerita dari Mas Kino, dari Mas Agus, dari bapaknya Mas Agus, juga dari teman-teman yang ada di Tengklik. Dulu katanya nih ya, ada seorang polisi, dia nekat ngambil monyet di situ, Pak Oki, Mas Mandra. Itu monyet itu sengaja diambil untuk dipelihara. Ya. Tetapi beberapa bulan kemudian itu monyet dikembaliin lagi. Karena apa? Selama monyet itu ada di rumah, itu dia selalu dimimpin. Kamu kembalikan atau tuker nyawa. Dia tetap nggak mau tuh. Akhirnya dia sakit. Terus diancam kayak gitu. Ini menurut cerita ya, menurut cerita dari teman-teman ya. Pas dia sakit diancam gitu lagi. Sebentar lagi kamu mati kalau kamu nggak pulangin itu monyet. Karena khawatir dengan keselamatan dia dan keluarganya, akhirnya monyet itu dikembalikan lagi ke Grojogan Sewu. Ketika monyet itu udah dilepas, dikembalikan, dia sehat. Nah ini cerita yang udah turun temurun lah ya, dari mulut ke mulut, cukup terkenal di Grojogan Sewu. Terus ada satu lagi yang mungkin nggak ada di medsos, di mana-mana itu tentang ikan mangut. Ya, ikan endemik lah bisa dikatakan, yang hanya ada di Grojogan Sewu. Ikan itu bentuknya seperti ikan bandeng, Mas Mandra. Oke. Nah, ikan itu paling besar hanya seukuran ikan mas. Tetapi teman saya ini Mas Agus pernah suatu saat malam-malam dia berada di aliran sungai Grojogan Sewu di salah satu kedung ya kalau bahasa kita ya, tempat yang terdalam. Ketika dia lagi mancing dan ngejala, tiba-tiba di jalanya itu tersangkut ikan mangut, tapi ukurannya sudah sebesar bayi. Bisa dikatakan sebesar paha orang dewasa lah, bukan segede bayi lagi. Karena ukurannya ini udah nggak lazim, maka ikan itu dilepas. Karena menurut mereka ini udah bukan ikan biasa gitu. Ini cerita ini mungkin nggak ada lah kalau kita temukan di medsos itu. Ini benar-benar cerita dari pelaku dan orang-orang yang tinggal di situ. Jadi memang Grojogan Sewu ini Mas Mandra, Pak Oki, tentunya Mas Mandra paham lah ya, orang Jawa gitu kan. Selain dikenal dengan mitos-mitosnya yang sudah sangat terkenal beredar luas di masyarakat, ternyata setelah saya datang ke sana ya sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang reporter atau tepatnya tim penelusuran dari acara Misteri Dunia Trans 7, saya membuktikan dari sisi lain, tentunya dari sudut pandang saya, juga dari sudut pandang mata batin saya. Itu saya banyak menyaksikan hal-hal yang tidak sama dengan apa yang diceritakan di dalam mitos-mitos tersebut. Intinya ini adalah perjalanan yang memiliki sudut pandang berbeda lah dari sudut pandang umum. Dan saya alhamdulillah itu dikasih izin sama Allah untuk bisa menyaksikan hal-hal seperti itu. Oke, Mas Mandra. Sebuah anugerah lah kalau buat saya. Walaupun terkadang kita kalau nggak siap mental bergidik juga gitu, oke ya, Mas Andrea, bergidik juga karena kan itu bukan dunia kita gitu kan. Tentunya bersinggungan energi lah ya. Jadi bisa menimbulkan bentrokan-bentrokan energi yang akhirnya membuat kita nggak nyaman. Ya itu ya Pak Oki, Mas Mandra, sekelumit atau sekilas hal yang saya tahu tentang Grojogan Sewu dari pengalaman saya ketika melakukan penelusuran untuk acara Misteri Dunia Trans 7. Dan di sana saya banyak menemukan hal-hal yang cukup berbeda dari yang beredar di dunia maya, juga cerita-cerita pada umumnya. Tadi kita sudah dengerin cerita Bro Arya secara lengkap tentang petualangannya di
Grojogan Sewu di Tawamangu, Solo ya, dekat Solo ya. Nah, ngeri-ngeri sedap, pemirsa. Apalagi tentang cerita mitos jembatan Kretek ya bro ya. Kretek Pegat. Kretek Pegat. Yang mana menurut kearifan lokal, cerita dari penduduk setempat, bahkan dari perangkat desa setempat ya bro ya, bahwa menyatakan bahwa jembatan tersebut jika dilewati oleh sepasang sejoli yang sedang jatuh cinta, itu bisa pisah. Hati-hati. Kalau mau bukti, lakuin sendiri. Ngeri-ngeri sedap. Nah, tapi ceritanya cukup apik, penuh dengan kegaiban dan misteri yang kental, serta mitos-mitos kearifan lokal yang ada di sana perlu kita hargai. Oke bro, ini sesi pertanyaan. Gua mau tanya, ini berarti lo tadinya mau naik Gunung Argopuro? Iya, yang kedua Pak. Jadi dalam bulan itu saya 2 kali naik Argopuro. Oh, 2 kali naik Argopuro. Nggak jadi. Nggak jadi karena saya cedera. Cedera, mau mati itu. Mau mati. Ya. Udah tua. Belum mati bro. Udah tua nggak tahu diri naik Argopuro sebulan 2 kali. Enggak, kalau mati nggak ketemu itu dong. Iya bener. Iya. Oke bro. Itu lokasinya berarti di bukit ya, perbukitan? Iya betul Pak, oke. Di perbukitan, di sekitaran daerah Tawamangu situ. Itu berarti 1000 Mbpl ada tuh ya? Kemungkinan besar udah sampai kali, karena memang di kakinya Gunung Lawu kan. Oh, kakinya Gunung Lawu. Oh, berarti sejarah Gunung Lawu dan mistis Gunung Lawu kental di situ lah ya? Kental, karena memang kaki Gunung Lawu. Kaki Gunung Lawu. Berarti lu datang ke sana dengan teman lu Ridwan. Kemudian lu diizinkan masuk karena ada perangkat desa. Betul, malam-malam. Nah, ini pertanyaan gue, emang cerita mitosnya itu udah turun-temurun tuh bro? Kalau jembatan itu tuh jembatan Kretek ya? Kretek Pegat. Kretek Pegat itu kayak apa jembatannya bro? Jembatannya sih sekarang udah bagus Pak, oke. Udah dari cor-coran, tapi kalau dulu katanya sih dari bambu aja. Oh bambu, enggak panjang jembatannya apa gimana? Lumayan panjang, ada sekitar 5 meteran lah. Oh 5 meter, oh hanya 5 meter itu aja jembatannya? Betul, jadi menghubungkan antara sisi sebelah kiri, sebelah kanan, inilah sungai lah gitu. Sementara air terjunnya di bawah dia? Air terjunnya di atasnya. Oh justru di atas, harus ngelewatin jembatan itu? Jadi ini air terjun di atasnya, nanti aliran sungai di air terjun, nah itulah Kretek Pegat, mungkin kira-kira 20-30 meter dari, atau lebih, mungkin 50 meteran lah dari air terjunnya itu. Enggak, yang gue mau tanya, kalau kita mau ke air terjun berarti harus lewat jembatan itu? Lewat, ya, tapi nggak harus melintas. Oh, tidak harus melintas. Jadi kalau ada yang boleh lewat jembatan kalau mau, atau lewat jalan lain ada? Ada, betul. Ya. Nggak harus melintas jembatan, karena kan jembatan itu menghubungkan 2 sisi sungai. Soalnya gue takutnya kan orang nggak tahu lagi pacaran lewat situ putus gitu. Enggak, dia jadi itu menghubungkan 2 sisi sungai. Sementara untuk ke Grojogan Sewunya ada jalurnya di sebelah kanan. Kalau Mas Menan dia nungguin di ujung jembatan. Nunggu yang putus. Ya, lumayan Mas ya. Jadi kalau ada muda-mudi nyebrang kan putus, Mas Menan nungguin di depan. Langsung disamber. Oke. Itu pada saat lu lihat dalam keheningan malam, kata lu kan ada secara pelan-pelan lu lihat itu ada ular yang melingkar membelit jembatan tersebut. Betul ya. Gede itu bro. Gede Pak, oke. Kalau jembatannya aja ukurannya sekitar 5 meteran, kalau ular itu melilit, jadi ukurannya kayaknya 2 kali jembatan itu. Enggak, maksudnya gede badan ularnya. Diameternya 2 kali paha lah. 2 kali paha orang dewasa. Awalnya seperti itu. Pohon kelapa ya? Sebesar pohon kelapa lah kurang lebihnya. Gedenya itu? Gedenya. Sedang melilit jembatan dari ujung ke ujung. Tapi itu tidak dilihat dengan mata kasar. Oke. Soalnya kalau pakai mata kasar, itu biji mata sampai copot juga nggak ada apa-apa ya, jembatan aja gitu. Yang lain nggak ngelihat? Enggak. Padahal yang lain deket situ? Ada yang di atas jembatan, ada yang di atas ularnya malah. Jadi lu ngelihat dia di atas badan ular gitu? Betul, dia di atas badan ular, bukan di atas badan jembatan. Terus dia tiba-tiba berubah jadi perempuan yang sangat cantik, yang lu bilang melebihi cantiknya manusia lah. Gitu. Iya.
Itu beneran itu kelihatan gitu. Iya, pakai mata yang tadi itu Pak Oki. Kelihatan seperti itu dan posisinya tidak seperti ular sedang membelit jembatan, tidak, justru adanya di tengah jembatan malah adanya gitu. Nggak ada hubungan dengan Pak Tani yang pakai caping yang lu cerita itu? Kayaknya nggak ada hubungannya deh. Ada Soalnya hubungan. memang kan mitosnya di situ adalah ditunggu oleh kakek-kakek bercaping, abdi dalamnya dari Kiai Baladewa. Tapi pada saat itu saya menemukan fakta yang lain. Menurut pandangan hati saya justru melihatnya bukannya kakek-kakek itu, justru melihatnya putri cantik itu yang awalnya seperti ular lah bisa dikatakan. Dia Tapi nggak bermahkota. ngobrol sama lu, nggak ngobrol? Enggak, hanya terlihat aja. Terus lu sendiri tanya nggak sama perangkat desa ini yang kebetulan dia sudah paham tentang keadaan goib di sana atau mitos di sana? Sempet nanya, cuman beliau mengatakan ya itu kembali kepada pribadi masing-masing, Oke. Sebab tidak semua orang sama penglihatannya. Mungkin saya ngelihatnya ular, mungkin orang lain ngelihatnya kera, mungkin juga yang lain bisa ngelihat yang lain lagi gitu. Itu semua tergantung tergantung apa ya, indera kita sih sebenarnya gitu. Karena setiap orang tuh punya apa ya, kelebihan masing-masing. Karena perbedaan itulah akhirnya yang kita lihat juga berbeda-beda. Ya ada juga yang ngelihatnya tuh sosok tinggi besar yang ada di situ gitu kan. Beda-beda Pak Oki ya. Kebetulan saya ngelihatnya setelah sekian menit itu berubah jadi sosok putri yang cantik jelita. Oke, kita maju bro ke apa namanya air grojogan itu, air terjun itu. Itu kan sejarahnya air terjun itu dari beberapa anak sungai. Ya. Menjadi satu, akhirnya jadi grojogan Sewu. Ya. Gua pikir grojogan itu grojogan 1000 gitu, bukan? Iya, bukan. Jadi sejarahnya itu yang saya sedikit paham juga diberikan pengertian dari salah satu perangkat desa ini, yaitu ada yang mengatakan karena dia berasal dari 1000 aliran sungai, ya aliran sungai kecil-kecil menyatu di situ. Ada juga yang mengatakan dihitung dari jumlah telapak kaki pada waktu itu. Jadi cukup keren juga ya kalau dihitung pakai telapak kaki gitu, ada orang naik ke atas gitu kan. ya itu salah satu mitos yang dipercaya turun temurun lah, asal muasal nama dari grojogan Sewu itu seperti itu. Nah yang gua merinding tadi tuh pada saat lu di dekat grojogan Sewu, lu melihat sesosok makhluk raksasa yang itu kan tingginya 80 meter tuh, tinggi grojogan Sewu itu. Itu setinggi itu. Betul, setinggi itu Pak Oki. Yang pakai baju seperti pewayangan. Betul, seperti pewayangan dia pakai baju. Dan itu sekejap itu langsung menyerap energi kita. Saya tuh langsung lemes banget sampai saya dipapah sama Ridwan itu pas turun. Betul-betul energi saya kayak habis lah. Ya mungkin karena apa ya, pertemuan dua energi ya. Kebetulan juga mungkin saya secara tidak sengaja masuk ke dalam dimensi mereka kali. Jadi langsung tuh Pak Oki, instan tuh langsung but. Langsung saya minta sama si Ridwan tuh dipapah turun ke arah Kretek Pegat lagi. Nah Pak aparat desa itu yang bapaknya temen lu itu, siapa, Arif ya namanya? Agus. Nah itu dia paham nggak itu? Wah ini mungkin kayaknya paham, cuman kan beliau juga punya unggah-ungguh ya, jadi nggak semuanya diceritakan pada kita pada saat itu. Hanya menceritakan beberapa spot aja seperti Watu Tumpuk, terus patung kobra, sama patung kodok, juga daerah tempuran, itu aja sih. Nah kalau jembatan itu kan mitosnya bisa memutuskan hubungan tali cinta dua sejoli. Nah kalau air grojogan Sewunya? Kalau air grojogan Sewunya saya nggak dengar sih ada mitos apa di situ. Cuman di alirannya justru ada gitu. Oh di alirannya? Tempuran itu. Tempuran. Di tempuran itulah konon dipercaya masyarakat di pertemuan air yang ada di anak sungai grojogan Sewu itu salah satu tempat yang bisa membersihkan sial dangkalan lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau sial dangkalannya udah hilang, udah bersih, itu nanti rezeki bisnis atau usaha kita berjalan dengan lancar lah. Karena apa? Wadah kita udah bersih karena kita mandi di tempuran itu. Dan selain itu tempuran itu kalau nggak salah juga ada tempat ini ya, petilasan atau makam, saya juga lupa ingat tuh diceritain. Di mana lokasi itu dipercaya memiliki karomah tertentu atau makam atau makom tersebut gitu. Dan dia adanya di sekitar tempuran. Itulah yang menjadikan salah satu tempuran itu
memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelaku-pelaku spiritual yang datang ke sana gitu Pak Oki. Berarti orang pada mandi di situ? Iya, di bulan Suro terutama tuh katanya rame yang pada mandi di situ. Ya entah ada kuncinya, entah enggak, saya juga kurang tahu dah waktu itu. Saat itu lu nggak ketemu kuncinya? Nggak sempet nanya juga sih gitu. Hanya perangkat desa itu. Hanya perangkat desa itu yang menjelaskan. Iya. Iya. Nah, satu lagi apa tuh bro? Tempat yang buat harta tuh? Oh, Watu Tumpuk. Watu Tumpuk. Nah, itu gimana tuh bro? Sejarahnya kok orang kalau ke situ itu bisa hartanya lancar gitu? Bukan, kalau Watu Tumpuk itu dipercaya sebagai tempat penyimpanan harta di zaman kerajaan dulu, entah kerajaan apalah, karena kan memang di Jawa ini banyak sekali kerajaan. Tidak disebut secara spesifikasi kerajaan mana, hanya dipercaya ini adalah satu lokasi yang dipercaya di bawah Watu Tumpuk tuh ada sebuah lubang, entah itu lubang gaib atau bukan. Nah disitulah ditaruh harta kerajaan yang berharga, entah dari kerajaan mana. Bapaknya Mas Agus pun hanya menceritakan seperti itu. Cerita ini turun-temurun didengarkan dari kakek-kakeknya dulu sampai ke dia, itu ceritanya sama kayak gitu. Begitu Pak Oki. Itu lubang gaib itu. Yang ditutup sama Watu Tumpuk tadi gitu. Yang tadi sempet gua denger tuh kalau ada orang berbuat apa bisa masuk ke alam gaib tuh. Betul, yaitu patung kodok sama patung kobra. Patung kodok tuh. Sekarang wujudnya apa? Lokasi itu ditandai dengan kedua patung itu, tetapi sebelum-sebelumnya lokasi tersebut memang dari dulu sudah dikenal sebagai salah satu gerbang menuju dimensi lain. Ditambah lagi karena sekarang udah jadi tempat wisata, ya kalau misalnya ada sepasang muda-mudi atau sepasang kekasih berani melakukan perbuatan tidak senonoh di situ, mereka bisa secara langsung masuk ke gerbang gaib itu. Ke gerbang gaib tersebut. Sedangkan kalau zaman dulu kan butuh laku tirakat ya di daerah tersebut untuk bisa memasuki dimensi tersebut melalui lokasi yang sekarang ada patung kodok sama patung kobranya gitu Pak Oki. Tapi ada cerita mitos tuh dari perangkat desa yang udah kenal daerah tersebut. Ada yang udah pernah masuk ke dalam gerbang gaib itu gara-gara berbuat senonoh gitu, ada? Kalau itu sih nggak ada. Oh, belum ada cerita. Saya nggak dengar cerita itu. Cuman yang jembatan Kretek itu Cuman aja di ya? Kretek Pegatnya aja lah. Menyatakan bahwa ada kisah nyata, orang lewat situ akhirnya hubungan asmara dia putus. Iya, itu dari perangkat desa juga dari salah satunya tuh dari rekan saya, teman saya dari Semarang, Mas Eja namanya. Nah, itu buat Mas Mandra tuh. Hati-hati Mas Mandra, kalau gandengan sama pacar baru jangan lewat situ ntar putus. Langsung dah amsyong. Nah, terakhir nih bro, lu kan akhirnya pulang nih, mampir di rumah Mas Agus. Mas Agus. Di Tengklik. Lu putus nggak tuh sama yang cewek itu? Itu yang gue mau tanya. Putus ceritanya bro. Yang gue mau tanya itu. Sampai di sini udah oke. Sudah putus. Kan putus tuh lewat jembatan. Ya kebetulan itu nggak apa-apa sih Bang. Masya Allah bisa aja mau gini. Nggak tahu kenapa mereka baru pada terus terang. Gue ngeliat ini, ngeliat itu. Pas di rumah itu kenapa nggak di lokasi ngomong sama lu? Mungkin di lokasi kondisi psikis, oke mempengaruhi lah. Karena kan kita ada di tempat di mana mungkin mereka menyaksikan itu gitu. Mungkin tertekan secara psikologis lah. Akhirnya baru berani cerita itu pas di rumahnya Mas Agus karena kan udah terang di dalam rumah, terus rame gitu kan. Intinya tekanan psikologisnya mungkin udah nggak ada sama sekali, beda banget kalau langsung di lokasi. Soalnya yang langsung cerita di lokasi itu malah si Arpi. Saya diajak ke tempat dia ngelihat sosok Rai itu kan menghilang, kita diajak masuk ke situ untuk melihat itu. Cuma si Arpi aja, kalau yang lain enggak. Dia emang punya ini ya? Emang berani anaknya si Arpi ini. Oh bukan punya indera keenam? Bukan, enggak. Emang anaknya berani gitu. Makanya lu cocok gitu. Kebetulan ketemu sama dia sama sablengnya gitu. Ya udah masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke bro, thank you. Cerita lu sungguh bukan cerita ya, pengalaman eksplorasi petualangan tugas dari TV Trans 7 ya. Ya, acara tugas Misteri Dunia. Trans 7 lu alami langsung. Dan itu kejadian nyata. Betul. Nah, ditambah dengan
histori cerita-cerita dari penduduk setempat, apalagi dari aparat desa tersebut ya. Betul. Oke, thank you bro. Semoga lu bisa memberikan cerita-cerita yang lain untuk pemirsa 7 Rupa Channel yang lebih mistis lagi, lebih mitos lagi. Ya apapun itu, yang jelas ini percaya atau tidak bahwa kegaiban itu pasti ada. Betul, Pak. Oke bro, thank you Siap. banget. Sampai di next video bro. Siap. Sama-sama, Pak. Demikian cerita lengkap dari Bro Arya tentang Grojogan Sewu di Tawamangu, Solo, ya dekat Solo itu. Mudah-mudahan dapat menghibur pemirsa dan menjadi ilmu pengetahuan juga tentang kearifan lokal di sana. Mitos, tinggalkan mitos, misteri, tetap misteri. 7 Rupa Channel selalu menampilkan di setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. Tunggu next video kita selanjutnya dan jangan selalu bosan-bosan terhadap 7 Rupa Channel. Sekali lagi saya pesan untuk sahabat 7 Rupa Channel, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Kembali ke 7 Rupa Channel dengan next videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingsir wengi peteng mrambat bawana, cahya rembulan kemulan mega, angin semilir pedhot tansah rinaksa, anggukah angen kang lelana, jumingkat krekal sinawang wanodaya, mesem nyawang sun kang ragu, alus ngagandeng asta tanpa pinolao, mabur nipe cahya lang-lang bawana, mabur nipe cahya lang-lang bawana.